Halo semuanya, jadi di sini aku bakal bahas dan sharing bareng tentang toxic relationship yang sering dibahas di Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, aku bakal bahas ini bareng sama temanku, kenalin. Halo semuanya, kenalin nama aku Alia Rahma. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah toxic relationship antara pasangan cowok dan cewek. Nah, menurut kamu nih, kan udah banyak banget kan nih di luar sana yang ngebahas tentang toxic. Di YouTube pun banyak banget public figure yang bahas tentang toxic relationship yang dialami. Nah, menurut kamu gimana? Menurut aku, kalau definisi pengertian toxic relationship sendiri menurut aku luas banget ya. Tapi toxic relationship itu dimana kamu berhubungan sama orang yang di situ tuh udah bisa ngerusak mental sama fisik kamu. Jadi hubungannya udah nggak sehat. Menurut aku kayak gitu sih kalau dari pandangan aku. Nah, kan kamu udah memiliki definisi tuh seperti itu, memiliki pengertian seperti itu. Kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin yang namanya toxic relationship itu? Kalau ngalamin toxic relationship itu pernah. Toxic relationship itu waktu itu aku ngerasain pertama itu ini semua sosial media aku dibawa sama dia. Jadi semuanya dia tahu passwordnya. Tuker-tukeran gitu ya. Terus yang kedua, kalau marah-marah nih, misalnya kita ada masalah, terus habis itu mau nyelesain masalah itu, mesti salah satu dari kita kayak pakai kata-kata kasar gitu sih. Itu kalau menurutku udah toksik, karena itu udah merusak mental banget, sakit banget sih pasti itu. Terus yang terakhir ini kalau menurutku yang paling parah, yaitu nggak boleh bersosialisasi. Sampai nggak boleh bersosialisasi. Nggak boleh bersosialisasi. Jadi kayak daftar organisasi itu juga nggak boleh. Nah, tadi kan ada 3 poin nih, tukeran sosial media, terus kata-kata kasar, nggak boleh bersosialisasi. Nah, kamu tuh tukeran sosial media apa? Kalau tukeran sosial media itu dari mulai Instagram. Itu kamu juga kan? Iya, kalau aku sama pasanganku Instagram. Iya sih. Instagram. Terus email juga. Email yang dimana email tersebut berisikan tugas, dokumen semuanya. Itu tuh email. Terus TikTok, Twitter. Terus share location juga. Kayak Zenly gitu, dan kawan-kawannya tahu di mana lokasimu. Itu sih. Kalau kamu sendiri pernah nggak? Aku pernah sih di posisi tukeran sosmed tuh pernah. Sosmed tuh aku Instagram aja. Instagram, Line, sama WA. Iya pernah. Tapi itu karena kesalahanku sendiri ya adalah. Nah, terus balik lagi nih. Tadi kan sosmed nih. Poin pertama sosmed. Poin kedua tuh kata-kata kasar. Ya. Itu kok bisa sampai ngeluarin kata-kata kasar tuh? Iya, itu kenapa? Aduh, susah sih jelasinnya. Kalau misalnya kata-kata kasar ya pasti kalau misalnya ada masalah mau nyelesain pasti kayak ada ngomong kasar, mesti ada kata-kata kasar yang keluar. Baik dia ataupun kamu. Jadi kayak sama-sama ikutan gak sih kalau misalnya kayak gitu tuh, kayak kebawa sama pasangan kita. Dan ya udah, jadi kalau misalnya mau nyelesain masalah mesti ada kata-kata kasar. Nah, sebelum lanjut ke poin ketiga, tadi kan aku mau bahas dulu yang poin pertama itu kan sosmed. Kenapa pasanganmu sampai segitunya bawa tukeran sosial mediamu? Apakah ada masa lalu yang membuat dia sampai sebegitunya sama kamu apa gimana? Kalau menurutku ya, dia nggak ada problem di masa lalu sih. Cuman ini gara-gara gimana ya, awalnya ya kamu tau lah, sayang, terus kayak yaudah nih, maksudnya aku mau transparan aja nih sama kamu, tak kasih semua passwordku kayak gitu, tapi kamu juga kasih password ke aku ya, kayak gitu. Awalnya cuma pengennya transparan, kayak terbuka, tapi cara terbukanya itu salah. Dan
akunya iya aja, jadinya kayak gitu. Jadi aku ngalamin nih di sebuah hubungan yang aku nggak boleh bersosialisasi. Jadi di situ kayak aku daftar organisasi, itu dia nggak bolehin, tapi aku tetap nekat nih. Ada lagi kayak aku nggak boleh main sama temanku ini, padahal dia perempuan. Iya, at least itu perempuan. Iya, at least itu perempuan. Itu nggak dibolehin. Jadi kayak aku boleh yang main sama temanku ya sama temanku yang itu aja. Gitu. Kamu ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Pernah sih, sebenarnya pengalamanku banyak banget. Soal ya kita hampir 11-12 lah. Ada kita kan cerita ke temen, aku cerita ke kamu, aku cerita ke temanku. Yang namanya kita memiliki teman buat cerita itu kan mesti teman kita ngasih solusi, ngasih kesimpulan. Pasti sebenarnya kayak gini, dan kacamata orang itu pasti berbeda-beda. Cara pandangmu itu kan berbeda. Banyak temanku yang bilang, kamu tuh toksik kayak gitu. Udah lah, ngapain? Nah tapi kayak aku sendiri, janganlah, masa aku dengerin kata-kata temanku. Padahal kadang tuh kita harus ngefilter saran dari teman, karena kita kan apa-apa cerita ke dia, dia pastinya tahu. Tapi kita tuh kayak egois, gak mau, ini tuh salah, aku masih bisa bertahan. Dan gak cuma satu orang yang bilang itu toxic, dia kan. Bener banget. Nah setelah itu makanya kayak ya udahlah aku mau sendiri dulu. Mungkin yang dikatain temanku tuh benar. Ya aku juga nggak nyalain cowokku juga, karena kan sebagian besar kesalahan juga nggak dari dia juga. Karena kan ya kita kan di sini hubungan bareng-bareng, cuman mungkin perlakuannya yang kita nggak suka apa kurang pas di kitanya gitu. Nah tadi kan kita udah bahas tentang toksik. Kamu ada nggak sih tips cara biar menghindari toksik? Kayak sebenarnya ciri-ciri hubungan toksik tuh kayak gimana sih? Kalau menurutku ciri-ciri hubungan toksik itu ketika kamu udah nggak nyaman di hubungan itu sih. Jadi kamu ngerasa kalau misalnya kamu pacaran tapi kok malah ngeberatin kamu sendiri ya. Itu kalau menurutku dari aku tuh ciri-cirinya kayak gitu. Aku pacaran tapi kok aku mau apa-apa kok susah ya. Aku mau ini dianya nggak bolehin, aku mau ini dianya nggak support, aku mau ini dia marah. Kayak gitu itu udah kayak ya ganggu apa yang kamu pengenin. Dan kita tuh pengen melakukan manja. Terus kenapa kita nggak kayak yaudahlah kita ngapain bareng yang menghasilkan kayak gitu kan? Kayak kerja bareng apa gimana? Kenapa nggak kayak gitu? Iya, bisa kenapa? Itu kalau menurutku ciri-cirinya di situ. Tapi kalau tips menghindari yang toksik, dari hubungan toksik, dari kamu harus punya prinsip sih. Kamu berhubungan tuh mau kayak gimana. Jadi kamu jangan ngikutin pasanganmu. Jadi kamu harus punya prinsip. Kalau kamu berhubungan tuh kamu tuh harus bener. Misal dengan terus kita harus ngikutin apa maunya gitu. Jangan kayak gitu, kamu salah dan kamu bakal berdua sama pasanganmu. Jadi kalau misalnya berhubungan, misal kamu jalin hubungan nih baru nih, aku nggak mau kalau misalnya aku dikekang. Tapi kalau misalnya seenggaknya maksudnya aku ngelakuin sesuatu itu ada yang salah atau misalnya gimana ya itu emang nggak baik, itu dia harus malah ngasih tahu aku kalau misalnya itu nggak baik kayak gitu. Tapi jangan sampai kayak dia ngekang aku buat kayak gini. Dia kadang tuh caranya yang salah sebenarnya niatnya baik, cuman caranya yang salah. Karena orang tuh nggak bisa disamaratakan sesuai dengan apa yang kau mau. Kayak gitu sih. Poin pertama itu kalau misalnya orang yang mulai menjalin hubungan ya. Jadi yang pertama kamu harus punya prinsip kamu menjalin hubungan tuh kayak gimana. Terus kalau misalnya orang yang udah terlanjur nih masuk di toxic relationship, menurut aku kalau bisa ngerubah dari awal, memperbaiki. Enggak memperbaiki. Jadi kayak orang tipe pacaran kan mesti beda-beda ya kan. Orang tipe berhubungan beda-beda. Nah itu kamu rubah kalau bisa dirubah. Jadi kayak yang awal tadi, rubah kalau kamu tuh nggak suka kayak gini. Kalau kayak gini, kamu bilang sama dia hubungan kita bakal nggak sehat. Dan ini bakalan nyakitin satu sama lain. Ini bakal merusak mental kita. Dan ada yang lebih parah lagi kalau sampai main fisik. Wah, kalau itu udah nggak bisa banget sih. Kalau main fisik sih mending tinggalin aja sih.
kalau saranku ya, karena itu bakalan berkelanjutan terus. Benar-benar Kayak gitu. apa namanya, tadi kan yang pertama tuh prinsip Ya. yang kedua kita harus merubah cara hubungan kita, karena kita pun kalau bisa kita tuh punya pasangan tuh kita jadi bahagia, harus memudahkan apa yang menjadi problem kita kuliah udah capek nih, kita kayak gini, kayak kita sharing lah bareng, enaknya biar kita ngerasa seneng tuh gimana ya, kayak ini deh gampangnya, kamu pacaran tuh buat bahagia, kamu pacaran tuh buat bikin kamu senang, nggak malah ngebebani kamu. Jadi di situ tuh maksudnya kamu sama pasanganmu harus gimana ya, biar kita tuh pacaran tuh tapi tuh nggak ngebebani sama satu sama lain, terus saling nge-support, terus kita tuh berdua sama-sama nyaman, gimana ya kan, harus kayak gitu sih. Itu tips buat yang orang ngejalin hubungan kayak gitu. Kalau dari kamu sendiri, kalau dari aku sih yang pertama itu percaya, karena aku kan dari cerita tadi itu aku juga pengen ya udahlah saling percaya aja ini, karena kalau kita udah memiliki pikiran buat percaya, pikiran kita positif, semua juga bakal jalannya lurus-lurus aja. Kayak kita percaya sama pasangan kita itu ya udah semua bakal berjalan baik. Terus yang kedua tuh terbuka tuh penting banget. Tapi, asalkan kalau udah terbuka kita harus memberi, misal nih melakukan hal yang seharusnya nggak dilakuin, tapi karena kita terbuka dan kita tahu cowok itu seharusnya memberi saran yang baik, bukan malah salah. Iya nggak sih? Kan? Tapi banyak orang yang mensalahartikan kata terbuka dengan tadi yang aku bilangin, kalau misalnya tukeran password sosial media, itu malah bikin apa gimana ya, maksudnya niatnya emang transparan nih, terbuka nih, tapi kok malah jadi salah caranya kayak gitu. Karena terbuka setiap orang kan butuh privacy, ya kan? Butuh space juga, butuh ruang. Nah itu intinya terbuka ya, kita saling cerita aja kalau ada apa-apa itu terbuka, misal ada gimana terbuka, terus saling sayang itu pasti yang namanya saling sayang kan harus saling sayang. Nah yang keempat, tapi bentar, ada tapinya lagi. Kalau misalnya orang udah kejebak nih di toxic relationship, kayak mesti orang-orang misalnya teman-temannya pada bilang udahlah hubungan tuh toksik, ngapain sih dilanjutin, kalau bisa dirubah lah kayak gini. Ya enggak lah, enggak kayak gitu lah, aku masih sayang banget sama dia, aku gak bisa embel-embel sayang ya sih, aku gak bisa ngelepasin dia. Perempuan kan biasanya kayak gitu, cewek-cewek nih. Terus yang keempat, kalau memang itu memang udah benar-benar toksik ya seharusnya memang ya udahlah, udah say goodbye gitu loh, udah gak tutup, kita lembaran baru, kita self love, cintain diri sendiri. Ya bener banget tuh harus, karena yang paling utama adalah kita harus mencintai diri kita sendiri. Dan kita koreksi sebenarnya dari yang lalu-lalu tuh apa sih yang menjadi problem, apa sih yang salah, itu koreksi, karena biar nggak keulang lagi di selanjutnya. Walaupun mungkin bisa aja nih aku balik lagi sama yang cowokku dulu tapi dengan versi yang berbeda. Bener itu bisa jadi sih. Jadi itu tadi sharing-sharingku bareng sama Alia. Semoga kita bisa sharing-sharing bareng, ngobrol-ngobrol bareng, bahas tema yang lainnya. Makasih semuanya. Bye.